Shalom, perkenalkan nama saya Tresya Pangimanan dari Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini saya akan menjelaskan teori tentang flu influenza pada tubuh manusia dengan dosen pengampu Inci Jumliati Lambayan, SPD, MPD. Flu influenza adalah penyakit pernapasan yang menular yang disebabkan oleh virus influenza yang dapat menyebabkan penyakit ringan sampai penyakit berat. Menurut Abelson tahun 2009 berpendapat, setiap orang yang sudah mengenal dan sudah pernah menderita penyakit ini, bila terserang penyakit ini, pekerjaan sehari-hari akan terhalang. Karena gejala penyakit ini ialah rasa tidak enak badan, demam, rasa pegal linu, lemas, lesu, bersin-bersin, dan terasa nyeri di otot-otot dan sendi. Penyebab influenza adalah virus RNA yang termaksud dalam keluarga yang dapat menyerang burung, mamalia termaksud manusia. Virus ditularkan melalui air liur terinfeksi yang keluar pada saat penderita batuk. Bersin atau influenza yang utama menyerang manusia yaitu virus A dan virus B. Virus kelamin. Influenza diketahui menyebabkan epidemi tahunan dan umumnya mencapai puncaknya pada musim dingin di daerah beriklim sedang. Sampai saat ini sudah ditemukan beberapa vaksin yang bisa menangani virus influenza. Untuk menghilangkan gejala yang menyertai dapat menggunakan obat-obatan yang sesuai bila diperlukan. Perlu diperhatikan bahwa obat-obatan ini hanya digunakan untuk meringankan gejala, bukan untuk mengatasi virus penyebabnya. Obat-obatan ini dapat diperoleh tanpa resep karena termaksud obat bebas. Untuk itu, dalam pemilihan obat flu diperlukan kehati-hatian dan harus didasarkan pada gejala flu yang muncul. Pengetahuan tentang influenza sangat diperlukan dalam pemilihan obatnya sehingga masyarakat dapat memperhatikan komposisi obat flu yang diminum agar komponen obat sesuai dengan gejala flu yang dialami. Definisi influenza. Influenza merupakan suatu penyakit infeksi akut saluran pernapasan terutama ditandai oleh demam menggigil, sakit otot, sakit kepala, dan sering disertai pilek, sakit tenggorokan, dan batuk non-produktif. 1. Jenis virus influenza. Ada 3 jenis virus influenza, yakni influenza A, influenza B, dan influenza C. Penjelasan dari masing-masing jenis virus influenza di atas adalah sebagai berikut. 1. Influenza A. Influenza A sering terjadi secara musiman. Influenza ini dapat menyebabkan epidemik atau pandemik. Virus influenza A dibedakan menjadi banyak subtype berdasarkan pertanda berupa tonjolan protein pada permukaan sel virus. Ada dua protein pertanda virus influenza A, yaitu protein hemaglutinin yang dilambangkan dengan H dan protein neuraminidase yang dilambangkan dengan N. Ada 16 macam protein H, dari H0 sampai H15. Adapun protein N terdiri dari 9 macam, dari N1 sampai N9. Kombinasi dari kedua protein ini bisa menghasilkan banyak sekali varian subtype dari virus influenza tipe A sampai subtype yang lazim dijumpai pada manusia, biasanya dari kelompok H1, H2, dan H3. Dan N1 dan N2 yang disebut human influenza atau flu biasa. Flu biasa tersebut terdiri dari subtype H1, N1, H2, N2, dan H3, N2. Sementara influenza tipe A pada hewan atau yang disebut mamalia, influenza dapat ditemui pada babi,
terdiri dari subtype H1N1, H3N2, H1N2, dan juga pada kuda, pada ikan, dan burung, atau yang biasa disebut avian flu atau flu unggas, terdiri dari subtype H5N1, H7N7, dan H9N2 yang bersifat zoonosis. 2. Influenza B berlangsung secara sporadik pada lingkungan tertentu seperti panti jumbo, panti asuhan, asrama, barak tentara, dan lain-lain. Influenza ini termaksud golongan ringan. 3. Influenza C. Influenza C biasanya tidak menimbulkan wabah atau epidemik, lebih ringan dan jarang menimbulkan keluhan. Sama seperti influenza B, influenza ini juga termasuk golongan ringan. Sifat virus influenza adalah kemampuannya untuk mengubah antigen permukaannya, H dan N, baik secara cepat atau mendadak maupun lambat. Peristiwa terjadinya perubahan besar dari struktur antigen permukaan yang terjadi secara singkat disebut antigenik shift. B. Penularan penyakit influenza. Penularan influenza secara alami berasal dari percikan ludah saat bersin atau batuk. Penyebaran dapat pula berasal dari kontak langsung dan kontak tak langsung. Virus influenza B menyebar dalam waktu 1 hari sebelum gejala timbul, tetapi pada kasus influenza A baru tampak setelah 6 hari. Penyebaran virus influenza pada anak berlangsung selama dari 1 minggu pada influenza A dan sampai 2 minggu pada infeksi influenza B. Masa inkubasi influenza berkisar dari 1 sampai 7 hari, tetapi umumnya berlangsung 2 sampai 3 hari. Sehingga seseorang masih mungkin diserang berulang kali dengan jalur starin virus influenza yang telah mengalami perubahan ini. Kekebalan yang diperoleh melalui vaksinasi sekitar 70% vaksin influenza mengandung virus subtype A dan B saja karena subtype C tidak berbahaya. Vaksin ini dapat mencegah terjadinya mixing dengan virus yang sangat patogen H5N1 yang dikenal sebagai penyakit avian influenza atau flu burung. Vaksinasi perlu diberikan 3-4 minggu sebelum terserang influenza. Karena terjadi perubahan-perubahan pada virus, maka pada permulaan wabah influenza biasanya hanya tersedia vaksin dalam jumlah terbatas, dan vaksinasi dianjurkan hanya untuk beberapa golongan masyarakat tertentu sehingga dapat mencegah terjadinya infeksi dengan kemungkinan komplikasi yang fatal. Ada beberapa kebiasaan yang disarankan untuk dilakukan sebagai upaya pencegahan lebih dini, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Mencuci tangan. Sebagian besar virus flu dapat menyebar melalui kontak langsung. Seseorang yang bersin dan menutupnya dengan tangan, kemudian dia memegang telepon, keyboard komputer, atau gelas minum, maka virusnya akan mudah menular pada orang lain yang menyentuh benda-benda tersebut. Virus mampu bertahan hidup berjam-jam, bahkan hingga berminggu-minggu. Oleh karena itu, usahakan untuk mencuci tangan sesering mungkin. 2. Jangan menutup bersin dengan tangan. Bila kita menutup bersin dengan tangan, maka virus flu akan mudah menempel pada tangan dan
dapat menyebar pada orang lain. Jika kita merasa ingin bersin atau batuk, gunakanlah tisu dan kemudian segera membuangnya. 3. Jangan menyentuh muka. Virus flu masuk ke dalam tubuh melalui mata, hidung, maupun mulut. Menyentuh muka merupakan cara yang paling umum dilakukan oleh anak-anak yang terserang flu dan akhirnya menjadi cara mudah menularkan virus tersebut pada orang lain di sekitarnya. 4. Minum banyak air. Air berfungsi untuk membersihkan racun dari dalam tubuh dan memberikan cairan pada tubuh. Orang dewasa yang sehat umumnya membutuhkan 8 gelas air per hari. Bagaimana menandai bahwa tubuh kita sudah mendapatkan cairan yang cukup? Jika warna urin berwarna relatif jernih, berarti tubuh kita memang mendapatkan cukup cairan. Sebaliknya, jika berwarna kuning gelap, berarti tubuh kita memerlukan lebih banyak cairan lagi. 5. Mandi sauna. Meskipun belum terbukti bahwa mandi sauna dapat berpengaruh terhadap pencegahan flu, namun sebuah penelitian terbaru menunjukkan bahwa orang yang mandi sauna 2 kali per minggu akan memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk terserang flu. Hal tersebut memang sesuai dengan teori bahwa ketika kita menghirup uap panas lebih dari suhu 80 derajat Celcius akan menyebabkan virus flu akan sulit untuk bertahan. 6. Menghirup udara segar. Menghirup udara yang segar memang sangat penting bagi kesehatan tubuh, khususnya di cuaca yang dingin, karena cuaca seperti ini akan membuat tubuh menjadi rentan terhadap virus flu. 7. Lakukan olahraga aerobik secara teratur. Olahraga aerobik dapat mempercepat jantung untuk memompa darah lebih banyak, sehingga kita bernafas lebih cepat untuk membantu mentransfer oksigen ke paru-paru dan ke dalam darah. Olahraga ini juga akan membantu meningkatkan kekebalan tubuh secara alami. 8. Konsumsi makanan yang mengandung fitochemika. Fitochemika merupakan bahan kimia alami yang terdapat dalam tumbuh-tumbuhan yang berperan memberikan vitamin pada makanan. 9. Konsumsi yogurt. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi yogurt yang rendah lemak setiap hari dapat mengurangi risiko terserang flu sekitar 25%. Bakteri menguntungkan yang terdapat di dalam yogurt diketahui dapat menstimulus produksi sistem kekebalan tubuh untuk menyerang virus. 10. Relaksasi. Jika kita dapat mengajari diri sendiri untuk rileks atau santai, maka dengan sendirinya kita juga dapat mengaktifkan sistem imunitas tubuh. Diduga ketika kita melakukan relaksasi, maka interleukin, bagian sistem imunitas yang merespon terhadap virus flu, akan meningkat dalam aliran darah kita. Bagi teman-teman yang akan melanjutkan studi ke perguruan tinggi, ayo bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, UNPI Jaya.